Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemar Jakbar Givari. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 4, yaitu kalor uap air. Di sini yang pertama itu tujuan percobaan yang akan kita capai. Yang pertama, memahami konsep kalor uap. Yang kedua, memahami asas-asas perpindahan kalor. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kalor uap. Yang keempat, menentukan benda yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Yang kelima, menentukan kalor uap dari air. Di sini kita dapat melihat alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Ada statif, termometer batang, neraca digital, kompor listrik, bejana diding, stopwatch, dan penjepit buaya. Fungsi-fungsi alat dan bahan. Pertama, yang statif adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, perlengkapan soklet, atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Yang kedua, termometer batang. Termometer batang digunakan untuk mengukur suhu pada percobaan di laboratorium. Yang keempat, neraca digital. Neraca digital digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Yang keempat, kompor listrik berfungsi sebagai untuk memanaskan zat yang akan dilakukan dalam percobaan. Yang kelima, bejana didih berfungsi sebagai tempat untuk memanaskan atau mendidihkan. Yang keenam, stopwatch, yaitu alat untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan. Dan yang ketujuh, penjepit, digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Landasan teori. Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam satuan derajat panas. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Dari sisi sejarah, kalor merupakan asal kata kalorik, ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier. Kalor memiliki satuan kalori atau kal dan kilokalori. 1 kal sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Hukum kekayaan energi untuk kalor menyatakan bahwa bila dua benda yang berbeda suhunya dicampur, maka benda yang suhunya lebih tinggi melepaskan panas, sedangkan benda yang suhunya rendah menerima sejumlah kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Banyaknya kalor yang dilepaskan untuk merubah satu satuan massa zat dari uap air menjadi cair dengan sempurna pada titik embun disebut kalor embun. Jadi kalor uap sama dengan kalor embun. Rumus yang digunakan yaitu L sama dengan Q per M. L itu kalor uap, Q itu jumlah kalor, M massa. Bila banyaknya kalor yang dilepaskan oleh uap dan embun adalah Q1 dan Q2, maka Q1 sama dengan L kali M1 dan Q2 sama dengan M1 C1 dalam kurung T3 kurang T2. C1 itu ialah kalor jenis embun atau kalor jenis air. T3 yaitu suhu uap atau embun dan T2 yaitu suhu akhir.
Banyaknya kalori yang diterima oleh kalorimeter dan air adalah Q3 dan Q4, maka Q3 sama dengan M2C2 sama dengan T2 kurang 1, Q4 sama dengan M3C3 T2 kurang T1. Menurut hukum kekekalan energi untuk kalor, maka Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 plus Q4, atau L kali M1 tambah M1 C1 sama dalam kurung T3 kurang T2 sama dengan M2 kali C2 dalam kurung T2 kurang C1 tutup kurung ditambah M3 kali C3 T2 kurang T1 tutup kurung. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.